Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita kristalisasi masih di kitab Ezra Nehemia. Kita satukan kitab ini. Dan kita akan ambilkan tema di pasal 2 yang perikopnya dalam terjemahan LAI itu diberi judul Daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan. Daftar orang-orang ini bukan hanya jumlahnya sih tidak sampai 50.000. Ya, seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Ya, belum lagi ada budak laki-laki, perempuan, ada 7.000 dan sebagainya lain. Total hampir 50 lah. Juga dicatat juga beberapa perabot yang mereka bawa, kita sudah bahas itu, perabot baik cucinya. Dan bahkan nama-nama ini para imam namanya disebut, orang-orang Lewi, para penyanyi, penunggu pintu gerbang, para budak. Ya, kita nggak bahas dulu itu komposisinya lah katakan ya. Yang kita mau bahas hari ini, mengapa ini begitu penting daftar nama-nama orang atau jumlahnya itu bagi kasus ini dalam konteks perjanjian lama. Mengapa penting? Orang-orang Israel itu ya, bahkan kalau nanti namanya dia tidak orang Israel itu tidak dianggap tahir dalam misalnya imam itu yang ada beberapa nanti kita daftar itu orang itu nggak jelas, jadi keturunannya itu tidak jelas ya, itu dianggap tidak bisa ya. Jadi penting sekali ini. Mengapa? Karena mari kita melihat dulu janji Tuhan terhadap Abraham ya. Itu kalau nggak usah kita baca lah Kejadian 12 itu 1-3 itu bisa kita lihat bahwa intinya ada dua yang dijanjikan kepada Abraham. Yang pertama bahwa engkau akan memiliki keturunan, ya banyak keturunanmu. Ya kita tahu itu Abraham waktu itu dengan Sarah itu lama sekali dia baru melahirkan memperanakan Ishak. Ishak juga dengan Ribka baru memperanakan Esau dan Yakub ya. Tapi Tuhan memilih Yakub, baru Yakub dia melalui Lea dan Rahel baru dia memperanakan 12 suku. Ini jadi bangsa Israel ya. Yakub itu diganti namanya jadi Israel. Nah, janji kepada Abraham itu yang pertama adalah keturunan. Yang kedua itu janjinya tanah atau ya tanah perjanjian, ya wilayah ya. Jadi diberikan suatu tanah dan juga keturunan. Maksudnya apa ini tanah dan keturunan ini? Ini adalah karena Tuhan mau membangun suatu kingdom, kerajaan sebagai simbol ya. Tuhan membangun karena Abraham itu dipanggil keluar dari kerajaan-kerajaan pecahannya Nimrod. Kalau kita lihat dari Kejadian pasal 10 itu Nimrod ya, sebelahnya bangun Babel, kerajaan Babel dan pecahkan, itulah pecahannya. Ur-Kasdim daerah itu ya. Abraham keluar dari situ, dari ilahnya bangsa-bangsa ilahnya Ur-Kasdim itu. Kemudian dari keluarga bapaknya juga harus keluar karena Tuhan mau bangun suatu simbol ya, karena ini kerajaan Israel itu simbol daripada kerajaan Mesias yang adalah kerajaan sorga. Yesus bilang kan, aku kerajaanku nggak dari sini, kepada Pilatus dia ngomong gitu kan. Nah jadi Abraham dijanjikan keturunan dan orang-orang untuk menjadi simbol daripada kerajaan sorga yang kelak, kerajaan Mesias itu yang akan ditegakkan di bumi ini. Karena rencana Tuhan tetap, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Mereka selalu menaklukkan segala sesuatu supaya taklukkan segala sesuatu ya, supaya Tuhan memerintah ya. Karena ada musuh ya, kalau itu roh jahat itu musuh Tuhan taruh di bumi ini untuk ditaklukkan. Jadi dari awal juga rencana Tuhan kingdom ya, kerajaan sorga harus ditegakkan di bumi ini, kerajaan Mesias itulah. Nah, jadi kita akan melihat ini artinya bukan daftarnya dulu ya. Jadi pokoknya jumlah atau orang yang datanglah, bangsa Israel yang datang ke tanah perjanjian. Ini yang mau kita bahas ya. Apa maknanya itu bagi kita?
Karena kalau nggak ada maknanya secara rohani, oh ya itu cuma cerita sejarah aja, nggak ada membangun kerohanian kita, nggak ada gunanya bagi kita sama sekali, ya cuma tahu sejarah aja. Tapi kalau ini Alkitab itu tulisan diilhamkan oleh Tuhan dan itu tentu ada makna rohaninya. Ini yang penting, ya. Kalau kita nggak bisa melihat makna rohaninya, maka kejadian ini nggak ada artinya bagi kita saat ini. Ini kejadiannya udah, kalau tahun 586 sebelum Masehi, itu Israel itu kira-kira 2500 tahun yang lalu itu Israel itu kerajaan utaranya kerajaan selatannya dibuang, dibalik lagi setelah 70 tahun. Apa untungnya bagi kita saat ini? Nah, kita melihat ada makna rohani ya dari peristiwa sejarah ini di mana orang Israel pulang dari tanah Babel itu ke Yerusalem. Kelompok ini khusus untuk membangun bait, dipimpin oleh Zerubabel ini, orang-orang ini. Zerubabel dan Yosua kadang-kadang disebut situ. Ya, itu membangun bait. Nah, jadi tangkap dulu itu aja lah ya. Ada orang Israel itu sejumlah orang, itu umat pilihan Tuhan, digerakkan Tuhan. Karena kalau enggak digerakkan, enggak mau dia, ya. Sekalipun Raja Koreshi dia bilang, kami siapkan itu semuanya, perabotannya juga dibiayai sama kerajaan, ya, bendahara ada harta kerajaan, bahkan upeti jadi bupati di daerah, mereka bilang seberang sungai Efrat itu daerah tanah perjanjian. Tetap orang nggak mau pulang dari Babel ke Yerusalem untuk bangun bait suci. Kenapa? Karena di Babel bagaimanapun perbudakan itu mereka sudah nyaman di situ, sudah beranak cucu, sudah punya rumah-rumah, kebun-kebun dan sebagainya, hewan, ternak, mereka sudah punya. Walaupun mereka bahkan sinagoga, ya itu kebiasaan orang Yahudi 10 keluarga bikin sinagoga itu terjadi waktu mereka di Babel, karena di Babel itu tidak ada ibadah, nggak ada bait suci, kita tahu kan, yang udah dihancurin dan juga ada di Yerusalem. Jadi mereka sudah punya semuanya, ya harta benda, ya rumah, ya hewan, ya ibadahnya juga ada. Sinagoga itu tempat mereka berkumpul, ya mempelajari Taurat, ya dan ya kehidupan sosial mereka lah. Jadi kalau nggak sementara pulang dari Babel ke Yerusalem itu banyak bahayanya, perjalanan itu jalan kaki atau naik unta, dan kalau datang gerombolan itu musuh atau apa, nggak ada yang nolong. Siapa yang menolong di tengah-tengah, kadang melewati hutan, kadang melewati jalan sepi, kadang melewati padang gurun dan sebagainya, nggak bisa. Jadi kalau nggak digerakkan itu nggak mungkin. Jadi orang-orang Israel yang pulang membangun bait itu memang orang-orang pilihan. Umat Tuhan itu ada di Babel dalam perbudakan. Tapi ada orang-orang pilihan yang digerakkan oleh Tuhan sendiri untuk pulang, mengambil resikonya segalanya untuk bangun bait. Itu adalah orang-orang pilihan. Kalau dalam penerapan sekarang itu, dalam kekristenan itu banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah, yang dipilih inilah yang mau mengambil resiko. Ya, orang-orang yang dipilih ini orang yang mendapat kasih karunia. Emang untuk dipanggil juga dapat kasih karunia, dipanggil antara orang dunia ini. Eklesia dipanggil keluar. Itu dapat kasih karunia juga, tapi dapat lagi kasih karunia itu lebih lagi. Yaitu orang-orang yang bukan hanya dipanggil tapi dipilih. Untuk apa? Untuk mengambil segala resiko membangun bait di tempat yang benar. Karena memang Tuhan sudah pilih Yerusalem, sudah pilih tempatnya pengirikan ornan, disinilah harus diletakkan dasar bait suci dan sebagainya. Nggak boleh sembarangan. Memang sinagoga itu juga kumpul-kumpul orang muji juga, muji Tuhan juga. Ya, nyanyi juga, apa semua, belajar Alkitab juga, Taurat di situ. Tapi dan Tuhan berkati juga. Nah, ini jangan salah. Tuhan berkati juga umatnya yang di Babel itu, diberkati. Karena itu bagaimanapun umat Tuhan kan, dan sedang dalam proses disiplin mereka. Sama dalam dunia kekristenan. Denominasi itu bukan gereja, itu bukan bait Tuhan, itu denominasi. Ada yang bilang gedung denominasi ini rumah Tuhan, aduh ngawur banget dah. Rumah Tuhan itu dalam konteks perjanjian baru itu orang. Rumah Bapa itu orang, kita. Karena kita adalah bait daripada Roh Kudus. Jadi rumah Tuhan itu orang. Dan denominasi itu bukan gereja, itu adalah pecahan-pecahan gereja. Denominasi itu adalah kerajaan manusia.
Karena sistem pemerintahan manusia masuk ke dalam gereja, hierarki masuk ke dalam gereja. Bukan cuma itu, ajaran palsunya juga, Bileam, dagang. Ya namanya pemerintahan manusia, kalau saya bangun suatu sistem pemerintahan mana hierarki, kan saya butuh duit. Untuk gedung lah, untuk alat musik lah, untuk apa lah, dari mana saya dapatnya? Ya sebagaimana pemerintah-pemerintah di dunia ini, ya majak itu dipajakin rakyatnya. Dari mana kita ngambil kalau bukan dari, nah itulah pajaknya, itulah ajaran palsunya itu. Perpuluhan lah, buah sulung lah, janji iman lah, tipu sana tipu sini semua. Comot-comot ayat mau-maunya aja, Maliaki 3 ayat 10 tanpa memperhatikan konteks. Itu Maliaki 3 ayat 10 itu rumah perbendaharaan baik suci di Yerusalem itu pun hasil tani, hasil ternak itu dikumpulin di situ buat suku Lewi. Bukan buang, bukan memang dasar mau-maunya aja. Itulah kalau udah salah sekali, ya, bangun kerajaan sendiri, bangun sistem pemerintahan sendiri. Biasanya begitu, kalau kesalahan satu diikuti terus oleh kesalahan demi kesalahan. Sama seperti Elimelek, udah salah dia keluar dari tanah Israel, ke daerah Moab. Diikuti kesalahan berikut oleh anaknya juga itu ya, si Mahlon dan Kilion itu. Kawin sama si Orpa, sama si Ruth. Nah, mau untung aja si Ruth itu orangnya bagus ya. Jadi biasanya begitu. Kesalahan yang pertama diikuti biasanya itu. Kesalahan itu progresif ya. Sama seperti orang benar itu, seperti cahaya fajar itu tuh. Jalan orang benar seperti cahaya fajar kian bertambah terang. Artinya terus menerus. Bertumbuh ya, progresif ya, bersifat bertumbuh. Kesalahan juga begitu, bertumbuh juga itu. Banyak orang pikir saya nggak apa-apalah salah, bertumbuh dia, makin salah, makin penipuan demi penipuan. Aja banyak dunia kekristenan udah begitu, ajaran Bileam, Nikolaus, Jebel, untuk mengeluarkan itu orang keluar dari situ nggak gampang. Kalau nggak dapat kasih karunia nggak bisa. Sama seperti orang Israel ini. Kalau nggak dapat kasih karunia, nggak bisa keluar dari Babel itu, tetap jadi penjara karena sudah nikmat di sana. Sama seperti orang Israel di Mesir itu, waktu mau dikeluarin sama Musa itu, mereka biarpun diperbudak di sana di Mesir, tapi mereka bisa makan daging, ada bawang prei katanya, semangka, apa macam-macam. Makanya kalau di padang gurun sedang dalam proses Tuhan, dibawa Musa itu, sedikit kekurangan sedikit marah. Kenapa? Karena diingat di Mesir enak kok. Biarpun kita diperbudak di sana enak kok. Kita diberkati kok begini-begini. Itulah orang-orang denominasi ini ngomongnya kan. Kami pun diberkati di sini, gedung kami besar, alat musik kami bagus, kami juga ngajarin Alkitab, sekolah teologi, sebagainya macam-macam. Tapi nanti kita lihatlah ya. Karena Matius 7 ayat 21 sampai 23 di situ Yesus terus terang menyatakan yang mana hambanya, mana hamba Tuhan, mana hamba uang. Mana hamba Tuhan yang memperjuangkan kemuliaan Tuhan, mana hamba yang memperjuangkan kemuliaannya sendiri dengan bangun kerajaannya sendiri, bangun gedungnya sendiri, monumen lah. Kayak Absalom itu suka dia bangun monumen lah untuk dirinya sendiri ya. Pemberontak itu emang gitu. Dia ingin bangun sesuatu yang membuat orang ingat sama dia. Ya, tapi orang kalau kita melakukan kehendak Tuhan, percayalah, kalaupun orang gak ingat gak masalah, yang penting Tuhan ingat kita, itu persoalannya. Ya, ini lihat waktu itu si Nehemia tuh waktu Yerusalem Babel itu bangun di situ ya, engkau tidak akan diingat di sini. Ada orang-orang yang enggak dipanggil Tuhan. Ini nih Esra pasal 4 ini. Ya. Dia katakan bukanlah urusan kita bersama ya, kamu bangun ikut rumah Tuhan di sini, ini urusan kami katanya. Terus dibilang di sini ada di mana itu ya, bahwa engkau nggak akan diingat di Yerusalem. Ya, orang-orang yang nggak membangun sesuai kemuliaan Tuhan atau apalagi bukan orang Israel nggak bisa. Nah jadi apa makna rohani daripada peristiwa ini, itu yang mau kita tangkap sekarang, kita mau bicarakan ya. Ya, mari kita baca dulu. Apa sih simbol jumlah orang atau orang Israel ini menyimbolkan apa, melambangkan apa? Kalau dibawa dalam konteks perjanjian baru, mesti begitu.
Betul-betul kalau belajar Alkitab tuh nggak ribet-ribet juga banget. Asal tahu ini sedang bicara di sini, konteksnya apa, ya, orang apa semuanya ya, konteks sejarah, konteks sastranya kalau perlu lihat atas bawahnya, konteks dekat, konteks jauh, konteks perjanjiannya dilihat dulu, diselidiki dulu, baru kita angkat prinsipnya. Dan itu pun kalau mau diterapkan di sini, nanti kita lihat. Sebenarnya prinsipnya Kolose 2:17 itu sebenarnya udah jelas itu. Semuanya ini adalah simbol, prinsipnya itu Kristus. Kalau kalau warisan ya, orang Israel itu ajar tanah perjanjian itu warisan. Itulah yang dijanjikan kepada Abraham. Nah, apa itu kita baca aja lah dulu ya, supaya ada ayatnya ya. Enggak terlalu ribet-ribet juga, asal gini aja, asal jangan bangun-bangun kerajaan sendiri lah. Melayani dalam kekristenan, sudah mau bangun kerajaan sendiri, tarik orang, kumpulin duitnya, udah kacau lah, udah kacau. Nggak akan ngerti Alkitab itu, tertutup langsung Alkitab itu. Tapi bagi orang yang mendapat kasih karunia untuk dipilih Tuhan, dia nggak punya kepentingan. Saya nggak bangun gedung atau membangun kerajaan sendiri, saya nggak bangun kemuliaan sendiri, malah saya dihina orang, dianggap sesat lah, dibenci lah dan sebagainya. Tapi orang itu justru dia bisa melihat, karena ya biasa gitu. Kalau orang hatinya udah condong kepada sesuatu hal, dia akan mendengar hanya satu hal tertentu itu. Saya beri contoh lah, tukang parkir. Hatinya tukang parkir itu udah condong kalau ada bunyi duit, bunyi duit. Kalau bunyi mobil, starter mobil itu duit. Itu emang hatinya tukang parkir. Jadi tukang parkir itu hanya dengar starter aja, coba perhatikan. Kadang-kadang saya sempet mau diam-diam juga gitu, kadang-kadang males ya, ini kan parkirnya nggak resmi kadang-kadang kan, gitu kan, kita ingin aja nggak kelihatan gitu. Kalau memang resmi harus ada kartisnya, yuk kita bayar, karena firman Tuhan bilang bayarlah apa yang harus kamu bayar. Ini enggak, kadang-kadang di mana aja tukang parkir. Jadi kita pelan-pelan diam, saya kadang-kadang udah datang juga dia. Ya, itu telinganya tajam banget, hanya khusus mendengar. Padahal di tengah keributan itu lalu lintas, jadi tetap aja. Kenapa telinganya tajam mendengar suara starter mobil? Kenapa? Karena hatinya memang hati tukang parkir. Hati tukang parkir itu kalau duit. Nah gitu loh. Itu makanya para pemimpin denominasi peka itu. Kalau ngajarin perpuluhan, buah sulung, kemuliaan, pokoknya kalau bagian-bagian kemuliaan manusia ada aja ayat yang dicomot. Kadang-kadang dari Ishak itu, Ishak menabur menjadi kaya, tambah kaya dan sangat kaya, itu dicomot masuk. Saya pernah dengar sendiri, ini orang berarti emang udah hati telinganya jadi hanya dengar itu, yang lainnya nggak bisa dengar. Padahal Alkitab itu nggak hanya, malah ada yang bilang, oh Alkitab itu sangat banyak bicara uang. Dalam hati gue, lu memang hatimu udah cinta uang, itu makanya kau hanya dengar uang di Alkitab ini. Dia bilang lagi ada berapa ribu ayat-ayat itu. Rencana Alkitab ini adalah membukakan rencana Bapa berjaman-jaman, rencananya untuk menegakkan kerajaannya di bumi ini, yaitu kerajaan Mesias, ya. Bukan duit yang dibanyak dia. Itu makanya gereja mula-mula nggak terlalu banyak juga bicara duit. Ya bicara duit untuk ngumpulin dah, untuk yang kurang-kurang ya, janda-janda, orang miskin, ayo. Paulus juga kadang-kadang ngumpulin duit ya, kalau gereja di Yerusalem sedang kekurangan. Tapi mendasar tukang parkir itu lah saya bilang. Kalau udah bukan hamba Tuhan, udah hamba mamon. Kalau baca Alkitab pasti ketemunya duit. Namanya juga ada hamba mamon. Hatinya tuh udah hati cinta uang. Bukan kita nggak butuh uang untuk makan minum, kan butuh. Tapi kalau emang hatinya udah cinta uang, ayo baca ini ketemu lah. Ketemu. Saudara mau cari apa di Alkitab juga ada. Mau punya istri lebih dari satu. Sini saya kasih ayatnya banyak banget. Hampir nggak ada tuh hamba Tuhan di dalam perjanjian lama istrinya satu. Abraham aja lebih, ada Ketura, ada gundiknya lagi belum. Mana Daud, orang yang hatinya berkenan kepada Tuhan, banyak. Hanya dia salahnya ngerampas istri orang, itu aja. Ada nggak dia di dalam perjanjian bantu kalau nggak yang ngelarang jangan punya istri lebih dari satu? Nggak ada, cuman ada contoh doang. Kalau pernah tua nggak boleh istrinya. Kalau nggak pernah tua kan nggak apa-apa. Emang kalau udah cinta
Ya kalau udah pengen lebih dari satu istrinya, ada kok, bisa saya buktiin kok kalau mau. Ya, itu susahnya. Saya belum. Jadi warisan itu simbol, tanah warisan Israel itu simbol dari Kristus. Berkat Abraham itu, nah ini bukan Abraham, bukan anak cucu sama harta kekayaan. Tanah Israel itu orang Israel. Nih, baca dulu satu ayat dulu ya. Galatia 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Apa itu? Berkat Abraham yang sampai kepada bangsa-bangsa lain. Apa tanah perjanjian itu? Apa keturunan? Bukan. Kita mah bukan orang Israel lah. Jangan hubung-hubungin deh. Perhatikan dulu. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Apa itu? Oleh iman kita menerima roh. Itulah berkat Abraham. Roh Kudus. Itulah berkat yang telah dijanjikan itu. Kristus, kepenuhan Kristus atau Roh Kudus, spiritual berkatnya. Efesus 1:3 juga bilang gitu. Kita sudah diberkati dengan segala berkat rohani. Ya sekali lagi, bukan gak peduli Tuhan dengan makan minum kita. Peduli. Masa ini orang Tuhan lihat ada 5.000 orang lapar, nggak berdoa, mereka minta makan. Tuhan Yesus ngomong sama murid-muridnya, gimana kita kasih makan ini? Mereka sudah 3 hari ikutin aku, nggak ada, nanti mereka kalau saya suruh pulang nanti pingsan lagi mereka. Yesus mikirin soal makan. Tapi ya itu, yang terutama cari dulu kerajaan sorga, spiritual dulu lah. Tapi emang susah. Nggak peduli sekolahnya, teologinya di mana lah. Kalau emang dasar cinta uang, nah ngomongnya duit-duit aja. Kok banyak UUD ya, ujung-ujungnya duit. Padahal enggak. Berkat Abraham itu adalah roh, ya. Tanah perjanjian itu simbol adalah Kristus dalam batin kita. Nah, di sini ada ayat mengatakan Israel itu bertambah banyak. Itu sangat penting. Kenapa? Karena Israel itu kan dengan bertambah banyak dia akan menguasai tanah warisan itu. Tapi itu proses. Nggak langsung Tuhan bikin ini. Tuh, saya baca dulu ayatnya ya. Kenapa Tuhan nggak langsung aja hantam 7 bangsa itu. Udah kasih sama orang Israel, tinggal diangkut aja gitu kan, gampang aja. Tapi enggak, ini tunggu dulu Israel bertumbuh, bertambah banyak. Jadi saya baca ya. Dari Keluaran ya. Ayat yang Keluaran 23. Ayat yang ke-29. Aku tidak menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi. Dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka, maksudnya 7 bangsa itu, dari depanmu, sampai engkau beranak cucu. Sedemikian sehingga engkau dapat memiliki negeri itu. Bertambah pelan-pelan Israel beranak cucu ya. Barulah dia menguasai warisannya itu secara korporat ya. Nanti ada juga warisannya secara individual, misalnya kayak Kaleb. Karena Kaleb itu hebat, dia mendapat Hebron. Hebron itu tempat kuburan Abraham di situ. Abraham Ishak, Abraham Sarah, Ishak Ribka, Yakub Lea, itu di Hebron, tanah Yehuda itu. Ya itu dapat Kaleb secara pribadi dia, karena dia mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya kan, 12 pengintai. Jadi ada ininya, ada tujuannya itu, peristiwa itu, bahwa kita juga di sini akan mendapat warisan kita sepenuhnya, supaya kalau oleh kasih karunia kita bertumbuh. Kristus dalam batin kita bertumbuh. Hayat Kristus dalam batin kita bertumbuh. Tapi kalau orang udah hanya dipanggil aja, udah cinta duit, cinta kemuliaan manusia, cinta jabatan, jangan harap ini bertumbuh. Enggak. Dia bertumbuh harus ada persyaratannya. Tuhan kan kayak pohon tuh bertumbuh kan butuh tanah yang bagus, subur, perlu juga dikasih pupuk apa sebagainya. Dia bertumbuh itu karena kasih karunia, karena daya tumbuh dalam pohon itu. Tapi dia tetap membutuhkan tanah itu, kayak Paulus bilang, aku menanam, Apolos menyiram. Yang bikin bertumbuh itu Tuhan tetap. Yang membuat hayat Kristus bertumbuh dalam diri kita tetap, karena dalam hayat itu memang punya daya tumbuh sendiri. Tapi hayat ini kan butuh tanah yang subur. Itu makanya perumpamaan penabur kan ada yang
di tanah yang keras yang nggak bisa tumbuh, atau ada yang di tanah yang berbatu yang nggak bisa tumbuh, ada di tanah yang udah tumbuh sedikit dijepit sama semak duri nggak bisa tumbuh. Harus tanah yang baik. Nah, tanah yang baik ini kasih karunia ini yang dipilih. Nggak bisa. Ini kan salah satu tanah itu yang nggak benar itu, yang menekan itu, ya, itu tipu daya kekayaan dan kekhawatiran. Nah, itu, ya. Nah, coba dulu. Waktu saya masih sebelum saya ambil kesimpulan, ya. Jadi kita juga, ya, akan mendapat waris kita. Waris kita adalah roh, waris kita adalah kepunyaan Kristus, dengan catatan kita bertumbuh oleh kasih karunia Tuhan. Ya, kita bertumbuh. Nanti kita dapat waris kita secara full. Kapan itu? Nah, ini saya baca, udah sering sih saya baca Roma pasal 8 itu, ya. Disitulah kita akan ditampilkan. Tapi bukan hanya semua orang Kristen di situ. Hanya orang yang dipilih dan memang yang bertumbuh. Karena dia dipilih maka dia bertumbuh. Jangan dibalik, ya. Bukan karena kita bertumbuh karena hebat kita maka kita dipilih Tuhan. Nah, kita mendapat kasih karunia dipanggil. Semua orang Kristen dapat kasih karunia dipanggil. Tapi dari antara yang dipanggil itu ada lagi yang lebih sedikit itu. Yang kayak orang Israel yang... Semua orang Israel di Babel itu umat Tuhan loh. Umat Tuhan dia di Babel. Dalam perbudakan. Nggak bangun gereja itu, nggak bangun bait suci itu. Orang ada cuma sinagoga doang. Tapi diberkati. Makan, minum, pakaiannya, apa semuanya Tuhan berkati. Ya. Sekalipun di Babel. Tapi dari antara orang itu ada yang digerakkan, dipanggil. Bangun bait suci di tempat yang sebenarnya, Yerusalem. Nah, jadi kayak kita gini. Seluruh orang Kristen gereja yang udah pecah-pecah ini, berantakan ini, dunia kekristenan, itu orang-orang yang mendapat kasih karunia untuk dipanggil. Diberkati nggak? Oh, diberkati. Kalau soal bicara berkati, jangan bilang ini deh, karena begitu besar kasih Bapa kan dunia ini. Diberkati, diberikan Yesus Kristus. Bukan kepada orang Kristen aja, kepada dunia semua orang dikasih tuh Yesus itu. Kalau Yesus Kristus ada anaknya udah dikasih, masa makan minum aja kan. Jadi dunia kekristenan diberkati nggak diberkati. Jangan ngomong-ngomong mesti bayar perpuluhan baru diberkati. Ah, itu yang jualan lu tuh. Itu jualan lu tuh. Lu bilang supaya padahal bukan semua orang diberkati kok. Orang Kristen apalagi diberkati lagi, lebih lagi. Yang dipanggil. Jangan bilang nggak bayar perpuluhan dulu. Dasar minta duit aja, pinter-pinter. Ntar ya ada tanggung jawab ya di hadapan Tuhan. Tanggung jawab lo, ngajar-ngajarinnya nggak beres. Tanggung jawab itu, harus itu nanti. Bilang kau akan diberkati kalau bayar perpuluhan. Ada lagi yang lebih konyol nih, pendeta lebih berani lagi. Ya, saya sebut aja lah, orang udah pada tahu semua. Gilbert Lumuindong. Dia bilang karena ada orang bilang kalau ngasih perpuluhan ke tempat lain yang miskin gimana? Gilbert bilang gini, gimana sih lo kalau orang makan di warung Padang, lo makan di warung Padang, bayarnya kan di situ. Kalau makan berkat dari gua, ya lo makan di sini ya, bayar di sini lah. Gak tahu malu jual firman, gak tahu malu. Hilang udah rasa itu, urat malu putus. Itu ajaran tipu tuh semua ya. Saya nggak usah segan-segan lagi ngomong. Udah waktunya ini dibuka. Sebelum nanti Tuhan Yesus sendiri akan terus terang. Di Matius 7 ayat 21-23 situ Tuhan Yesus akan terus terang. Lebih bagus saya di sini terus siapa tahu Gilbert bertobat, dia mau dia mencabut ajaran-ajaran tipunya itu, ya. Mudah-mudahan kalau dia dipilih. Tapi kalau hanya dipanggil ya sudah, jadi berkati dengan berkat panggilannya itulah. Tapi kita yang dapat berkat dipilih, ini nanti kita di Roma pasal 8 akan dinyatakan di muka bumi ini. Kita sering kenal kok, sabar ya saudaraku, umat pilihan Tuhan. Kalaupun saya yakin sih umat pilihan Tuhan orang sederhana, bukan orang terkenal dalam dunia kekristenan. Kenapa? Karena orang terkenal dalam dunia kekristenan itu ngajarin biasanya 3 hal ini nih. Jepel, Bileam, Nikolaus ini ngajarin ini mereka nih. Mendukung perampasan otoritas, mengatakan saya ini di sini berotoritas, atas saya pemimpin di sini yang sebagainya begitu. Ajaran Bileam dagang, ya, terus ajaran Nikolaus memasukkan hierarki, ya, jadi dia bangun sistem pemerintahan manusia. Itu rata-rata nih. Kalau nggak begitu, bagaimana dia mau bisa menjadi besar dalam dunia kekristenan? Big Babel,
Kalau di sini kita bangun Holy City, kudus, yang penting pisah daripada segala ajaran Jezebel, Bileam, Nikolaus. Kita nggak ikut ambil bagian di situ. Kita nggak makan duit dengan jabatan, dengan apa semua kebulan manusia di situ. Nggak, kita di sini bangun Holy City, kudus, terpisah daripada dunia itu. Dunia kekristenan maksudnya. Terpisah. Sudah, sekarang kesimpulannya apa? Ya. Kesimpulannya ini kan daftar yang pulang ini, bangun bait. Penting daftar itu, penting orang itu, karena ini mensimbolkan Kristus dalam batin, ya, mensimbolkan roh, ya, dan juga hayat. Jadi, dan mereka bertumbuh di sini sesuai firman Tuhan pelan-pelan untuk menguasai, bukan hanya bangun bait suci, tapi juga menguasai seluruh tanah itu yang warisan mereka. Kalau kita terapkan ini, kejadian ini dalam kehidupan kita, berarti kalau kita mendapat kasih karunia ya untuk dipilih Tuhan, kita akan keluar dari dunia kekristenan yang penuh dengan segala macam trik ajaran Babel, ajaran Bileam, Nikolaus, Jezebel itu. Kita keluar, bangun bait, bukan bersinagoga di sana, tapi bangun bait suci di tempatnya dengan ketulusan hati. Kita pandang gereja adalah organisme, kita nggak makan uangnya, jabatannya, nggak ada memang organisme, hayat betul-betul. Nah, kita disitulah perlahan-lahan bertumbuh, nanti kita dimanifestasikan. Ya, Roma pasal 8 itu ditampilkan. Kita saling kenal loh. Saya nggak nyebut nama Gilbert, saya kenal dia nanti. Dia pun kenal, kalau mudah-mudahan dia kenal saya. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi nama kita tetap sama. Makanya sebagian dipermuliakan oleh Tuhan, sebagian dipermalukan. Kita lihatlah nanti. Kenal kok kita. Saya akan tetap kenal istri saya akan tetap kenal teman-teman saya tetap kenal anak-anak saya kenal semuanya. Yang mereka yang kenal saya juga kenal juga. Nama saya akan tetap Irnawan. Menghadapi pengadilan Kristus, nama saya tetap Irnawan. Haleluya. Amin.